Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu tentang pemecahan masalah terkait operasi hitung campuran pada pecahan, atau yang biasa kita sebut dengan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung campuran pada pecahan. Mari disimak bersama-sama beberapa contoh soal yang akan saya sajikan. Soal nomor 1. Pak Amin melakukan perjalanan dari rumahnya ke sekolah. Ketika berangkat, tangki sepeda motornya berisi 2,1/2 liter bensin. Kemudian, setelah sampai di SPBU, ia mengisi 3,1/3 liter bensin. Dalam perjalanan tersebut, sepeda motornya menghabiskan 1,6 liter bensin. Berapa liter bensin yang masih tersisa di tangki sepeda motor Pak Amin? Untuk mengerjakan soal ini, maka langkah pertama, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Kalimat matematikanya akan menjadi 2,1/2 ditambah 3,1/3 dikurangi 1,6. Saya ulangi, 2,1/2 ditambah 3,1/3 dikurangi 1,6. Kenapa kok ditambah? Karena Pak Amin mengisi bensin lagi di SPBU. Kalau mengisi berarti otomatis ditambah. Kemudian dikurangi 1,6 karena untuk melakukan perjalanan tersebut menghabiskan bensin 1,6 liter. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya, kalau kita lihat pecahan ini masih berupa pecahan campuran dan pecahan desimal. Langkah berikutnya adalah merubah pecahan dalam bentuk pecahan biasa. 2,1/2 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya tinggal 2 kali 2, kemudian ditambah 1. Pernya atau penyebutnya masih tetap 2. Kemudian 3,1/3, ini cara merubahnya sama seperti yang tadi 2,1/2. Tinggal 3 kali 3, kemudian ditambah 1. Penyebutnya masih tetap 3. Sehingga pecahan biasanya menjadi 5/2 ditambah 10/3 dikurangi 16/10. Ini bentuk pecahan biasa dari 1,6 itu 16/10. Belakang komanya satu angka sehingga menyebutnya 10. Kemudian pembilangnya tinggal komanya dihilangkan saja. Kalau kita lihat, pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Maka harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 2, 3, dan 10 itu adalah 30. Sehingga semua penyebut kita rubah menjadi 30. 5/2, penyebutnya 2. Supaya menjadi 30, maka kita kalikan 15. Yang bawah dikali 15, otomatis yang atas juga sama dikali 15. 10/3, penyebutnya 3. 3 supaya menjadi 30, kali 10. Sama, bawah kali 10, atas juga kali 10. Kemudian 16/10, ini dikali 3. Sehingga hasilnya 75/30 ditambah 100/30 dikurangi 48/30. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan dan kurangkan bilangan pembilangnya. Penyebutnya masih tetap. 75 ditambah 100 dikurangi 48, hasilnya 127/30. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Tinggal kita bagi saja, 127 dibagi 30 itu hasilnya 4. Masih ada sisa 7. Sisa kita letakkan di atas. Jadi
Hasil akhirnya 47/30. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Ibu mempunyai 23/4 kg beras. Kemudian ibu membeli beras lagi sebanyak 3,5 kg. Semua beras yang dimiliki ibu akan dibagikan kepada 5 anaknya sama rata. Berat beras yang akan diterima tiap anak adalah titik-titik kilogram. Selain untuk mengerjakan soal cerita itu dengan menuliskan kalimat matematika, bisa kita coba cara yang lain, tidak harus menuliskan kalimat matematikanya. Ini saya coba dengan cara lain, tidak harus menuliskan kalimat matematikanya. Langkah pertama, kita cari beras yang dimiliki ibu dulu. Mula-mula punya 23/4, kemudian karena membeli lagi berarti ditambah 23/4 ditambah 3,5. Nah, kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu. 23/4 menjadi 11/4, kemudian 3,5 menjadi 35/10. Kemudian kita samakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 10 itu 20. Sehingga kita rubah penyebutnya menjadi 20. 4 biar jadi 20 kali 5. Atasnya juga dikali 5. Kemudian 10 biar jadi 20 kali 2. Sehingga hasilnya menjadi 55/20 ditambah 70/20. Hasilnya 125/20. Ini belum selesai karena semua beras yang dimiliki ibu itu akan dibagikan kepada 5 anaknya. Sehingga beras yang akan diterima oleh tiap anak caranya 125/20 dibagi 5. Nah, mungkin timbul pertanyaan, 5 kok tidak ada penyebutnya? Setiap bilangan bulat itu bisa diberi penyebut, yaitu penyebutnya 1. Jadi 125/20 dibagi 5 itu sama artinya dengan 125/20 dibagi 5/1. Kemudian untuk operasi hitung pembagian itu kita rubah menjadi bentuk perkalian, tetapi yang belakang dibalik. Sehingga menjadi 125/20 dikali 1/5. Nah, kemudian kita periksa apakah ada yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Ingat, membaginya hanya boleh pada pembilang dan penyebut, tidak boleh pembilang-pembilang atau penyebut-penyebut. Ternyata ada 125 itu bisa dibagi dengan 5, hasilnya 25. Nulisnya hasil di angka yang besar ya, jadi di atasnya 125, sehingga hasilnya 25 dikali 1/20, yaitu 25/20. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran, jadinya 1/5/20. Caranya tinggal dibagi saja ya. 25 dibagi 20 itu 1, sisanya 5. 5 kita taruh di atas, kemudian penyebutnya masih tetap 20. Satunya ditaruh di samping atau di tengah-tengah itu. Kemudian pecahan 5/20 itu bisa kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama, dibagi 5, satunya masih tetap 1, kemudian 5 bagi 5 itu 1, 20 dibagi 5 4, hasilnya 1/4. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan beras sebanyak 1/4 kilogram. Apakah bisa kita kerjakan dengan cara merumuskan kalimat matematika? Bisa. Kalimat matematikanya itu
seperti ini. 23/4 ditambah 3,5 dibagi 5. Kemudian timbul pertanyaan, tadi kan penjumlahannya kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, padahal di situ ada operasi hitung pembagian. Harusnya pembagian dulu. Nah, bagaimana supaya operasi hitung penjumlahan kita bisa kerjakan terlebih dahulu? Caranya tinggal diberi tanda koma. Sehingga kalau ada tanda koma seperti ini, maaf bukan koma tetapi tanda kurung. Kita beri tanda kurung. Sehingga kalau ada tanda kurung seperti ini, maka operasi hitung itu kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kalau dikerjakan runtut seperti tadi, hasilnya akan sama, yaitu 1/4. Jadi setiap anak akan mendapatkan beras sebanyak 1/4 kilogram. Demikian anak-anak materi kita tentang soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.